Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia Sarifyah dari kelas 10 Teknologi Komunikasi Jaringan dari SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Pada kesempatan dalam video ini, saya ingin mengapresiasikan salah satu kesenian yang ada di Indonesia, yaitu tari tortor. Tari tortor adalah tarian perayaan yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal tarian ini adalah dari daerah Batak Toba, Sumatera Utara. Berdasarkan sejarah, tarian ini awalnya merupakan tari ritual dan sakral yang dipentaskan pada upacara kematian, kesembuhan, dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman dan masuknya budaya Hindu-Buddha, maka tarian ini memperoleh pengaruh dan berkembang tidak hanya sebagai tarian upacara. Tari tortor kemudian digelar sebagai tontonan warga Batak. Selain itu, busana tradisional yang dikenakan penari tortor juga berubah dan mengalami modifikasi agar lebih menarik. Saat menarikan tarian ini, para penari akan diiringi oleh musik gondang. Musik ini akan menghasilkan suara hentakan kaki penari di atas panggung. Tarian tortor adalah tari dari daerah Batak yang mengandung makna komunikasi. Selain itu, tari ini juga mempunyai 3 pesan spiritual, yaitu pesan kepada Tuhan. Sejarah dari tarian tortor, tarian ini diperkirakan telah ada sejak zaman Batak Purba. Pada masa itu, tarian tortor dijadikan sebagai tari persembahan bagi roh leluhur. Nama tari ini berasal dari kata tortor, yaitu bunyi hentakan kaki penari pada papan rumah adat Batak. Ada pendapat dari seorang praktisi dan pencinta tari tortor bernama Togarma Naibaho. Beliau memberikan pendapat bahwa tujuan tarian ini dulunya adalah untuk upacara kematian, penyembuhan, hiburan, atau pesta muda-mudi. Sebelum melaksanakan tarian harus melalui ritual tertentu. Hingga saat ini belum ada literatur ilmiah yang menjelaskan sejarah tari tortor serta gondang 9 yang mengiringinya. Terdiri dari 9 jenis alat musik seperti gondang, tergandeng, trompet khas Batak, suling, sarune, kalem hesek, odap, gordang, augun, doal, oloan, dan panggora. Seluruh alat musik dimainkan dalam tempo tertentu sehingga menghasilkan suara harmonis dan merdu untuk mengiringi penari tortor. Properti atau perlengkapan tari tortor berbeda-beda sesuai jenis tari dan makna yang ingin disampaikan. Jika ditampilkan dalam ritual keagamaan, properti yang wajib digunakan adalah patung batu. Tari tortor memiliki beberapa jenis. Jenis tari tortor sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah tortor pangurason, tortor spitu cawang, dan tortor tunggal panaluan. Tari tortor pangurason adalah tarian yang dilakukan saat ada pesta besar. Sebelum acara dimulai, maka tempat atau lokasi pesta harus diberikan dengan jeruk purut. Tujuan dari kegiatan ini adalah menghindari bahaya dan musibah. Selanjutnya adalah tortor spitu cawan. Tarian ini juga disebut tari 7 cawan. Tari tortor spitu cawan dilaksanakan ketika acara pengangkatan raja. Tarian ini mengisahkan 7 putri kahyangan yang turun di bumi untuk mandi di Gunung Pusuh Buhit. Kemudian pada waktu yang bersamaan datang Pulau Pisau 7 Sarun atau Pisau Sipitu Sarung. Selanjutnya tortor tunggal panaluan. Jenis tarian tortor ini adalah budaya ritual yang digelar saat desa sedang terkena musibah. Tari tortor ini dilakukan oleh para dukun sebagai
cara untuk mendapat petunjuk dalam mengatasi masalah yang ada. Tari tortor mempunyai fungsi sebagai tari seremonial dan telah menjadi bagian dan kebudayaan Batak. Selain menjadi tari dalam upacara-upacara adat, pada setiap pertunjukan, tarian ini selalu diiringi oleh musik gondang. Dalam sejarah Batak, musik gondang adalah seni budaya yang bernilai tinggi. Dentuman dan hasilnya dari tari musik ini akan membuat penari tortor bergerak semakin kuat. Musik gondang biasanya akan dimainkan terlebih dahulu sebelum tortor dimulai. Kostum yang dikenakan oleh penari tortor adalah kain ulos. Ulos adalah salah satu kain khas tradisional dari Batak. Warna ulos yang digunakan umumnya adalah merah, hitam, dan putih dengan hiasan tenun dari benang emas atau perak. Dahulu penggunaan ulos hanya sebatas sebagai selendang dan bahkan hanya dijumpai di upacara adat. Akan tetapi seiring kedatangan wisatawan yang bertambah, maka kain ini juga digunakan sebagai cindera mata. Selanjutnya yaitu gondang sembilan. Tarian tortor tidak dapat dilepaskan dengan tubuh gondang sembilan atau oleh masyarakat suku Mandailing dinamakan gordang sembilan. Gordang memiliki arti beduk dan sembil adalah jumlahnya. Masing-masing gendang tersebut mempunyai ukuran dan diameter berbeda-beda, sehingga menghasilkan nada yang berbeda pula. Alat musik tradisional dari Mandailing ini adalah yang terbanyak di antara suku Batak dan menjadi warisan budaya Indonesia. Gondang sembilan biasanya dimainkan oleh 6 orang. Sekian dari video ini. Jika ada salah atau salah penjelasan atau penjelasan saya kurang lengkap, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.